Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa afdhalus sholati wa atammu taslim ala sayyidina Muhammadin fakhril anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Fi hadhil fursah nastati an nantahis fursatana li ta'allumi maddatin nahwi fi fasli al-asir, yakni nuridu an nata'alam anil fi'li al-majhul wa naibul fa'il. Wa qabla an nabda ta'alluman al-yawm hayya naqra basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tayyib. Wa qabla an na'ti bikum anil qaidah an fi'lil majhul wa naibul fa'il uridu an azkuru lakum anil amsilah. Wa huna bayanul khatil ahmar, yani bimakna fi'lil majhul, wa bayanul khatil istabanji, yakni naibul fa'il. Fal jumlatul ula yukramu al mujtahidu, yukramu fi'lul majhul wal mujtahidu naibul fa'il. Wa aslul jumlah yukrimu Musa al mujtahida. Fanangdur huna laisa hunaka al fa'il, la yudhkaru al fa'il fi jumlah al ula, yakni yukramu al mujtahidu. Fal qa'idah wal bayan sa'tati ba'da hadha. Fa'idhan nulakhid awalan al-amsilah summa al-jumlah al-thaniyah. Yuftahu al-baba, yuftahu fi'lul majhul, al-babu, yuftahu al-babu, yuftahu fi'lul majhul, fi'lul majhul, wal-babu naibul fa'il. Wa aslul jumlah yakni yaftahu Harun al-baba. Summa al-jumlah al-thalithah kutibat ar-risalatu, kutibat fi'lul majhul war risalatu naibul fa'il. Wa aslul kalimah wa aslul jumlah katabtu ar-risalata. Summa al-jumlah ar-rabi'ah at-tiflu summiya aliyan, summiya fi'lul majhul aliyan naibul fa'il. Fa aslul jumlah sama al-walidu at-tifla aliyan. Al-jumlah al-akhirah hada rajulun yuzkaru ismuhu. Wa aslul jumlah hada rajulun yadhkurur ra'isu ismahu. Fa yudhkaru fi'lul majhul wa ismuhu naibul fa'il. Fi'il ma'lum adalah fi'il yang menyebutkan fa'ilnya dalam perkataannya. Fal fi'il majhul ma lam yadhkur fa'iluhu fil kalam bal kana makhdufan li ghurdin minal awrad. Lalu apa yang dimaksud dengan fi'il majhul? Fi'il majhul adalah fi'il yang tidak menyebutkan fa'ilnya dalam perkataannya. Lalu dapat juga didefinisikan bahwa fa'ilnya disembunyikan untuk tujuan dari beberapa tujuan. Wa yanubu 'anil fa'il ba'da hadfihi al-maf'ulun bih shorihan wa yusamma naibul fa'il. Lalu kedudukan fa'il yang disembunyikan tadi digantikan oleh maf'ulun bih yang dinamakan oleh naibul fa'il. Misal, qara'a Zaidun al-Qur'ana. Qara'a Zaidun al-Qur'ana merupakan fi'il ma'lum karena menyebutkan fa'ilnya dalam perkataannya, yaitu Zaid. Lalu jika diganti kepada fi'il majhul, maka kalimatnya menjadi quri'a al-Qur'anu. Kata Zaidun disembunyikan dan Al-Quran menggantikan kedudukan Zaid sebagai fa'il dan digantikan harokatnya menjadi rofa, yaitu quri'a al-Qur'anu. Bismillahirrahmanirrahim. Thayyib, saya akan melanjutkan
penjelasan dari Ukhti Rafina mengenai fi'il majhul dan naibul fa'il. Kita lihat di situ ada susunan fi'il ma'lum, fa'il dan maf'ul. Contohnya yukrimu Musa al-mujtahida. Ketika kita ingin mengubah fi'il ma'lum kata kerja aktif menjadi fi'il majhul kata kerja pasif, maka harus fa'ilnya itu dibuang. Contohnya yukrimu al-mujtahida. Maf'ul bi yang awalnya tadi nasab, ketika ada fa'il yang beri'rab rofa itu dibuang, maka maf'ul bi tersebut berkedudukan sebagai rofa yang disebut dengan naibul fa'il. Contohnya yukramu al-mujtahidu. Kalau fi'il maklum mudhari'nya itu yukrimu, sedangkan ketika fi'il majhul mudhari'nya yukramu, karena fi'il mudhari'nya itu mengikuti kaidah dhamma awaluhu wa futiha ma qabla akhiruhu. Awalnya itu berharokat dhammah dan sebelum huruf akhir itu berharokat fathah. Penjelasan lebih detail akan dijelaskan oleh saudari Risma. Rumuzul af'al al-majhulah. Jadi menerangkan tentang rumus fi'il mabni majhul. Al-awwal yakni li fi'lil madi ats-tsulatsy dhamma awaluhu wa kusira ma qabla al-akhir. Untuk fi'il madi yang sulasi, rumusnya adalah di dhammah awal hurufnya dan di kasroh huruf sebelum terakhir. Contoh, kataba fi'il mabni maklum, seluruh huruf dari kataba itu berharokat fathah, kemudian terkena rumus dari fi'il majhul karena akan dijadikan fi'il mabni majhul menjadi kutiba. Jadi huruf awalnya didomah menjadi ku dan huruf sebelum terakhir dikasrohkan menjadi ti. Ketika digabungkan menjadi kutiba. Yang kedua, al-mudhari', dhamma awaluhu wa futiha ma qabla al-akhir. Jadi didomah awalnya dan difathahkan sebelum akhirnya. Contoh fi'il maklum yaktubu. Untuk kemudian dijadikan fi'il mabni maklum, dhamma awaluhu awalnya diganti harokat dhammah menjadi yuk. Kemudian wa futiha ma qabla al-akhir dan dijadikan fathah sebelum akhirnya. Tu menjadi ta. Jadi yaktubu menjadi yuktabu seperti contoh yang sudah tertera. Kemudian yang selanjutnya ada fi'alu al-madi ghairu tsulati. Rumuzuhu dhamma awaluhu wa thanihi wa thaniyuhu aw thalithuhu wa kusira ma qabla al-akhir. Jadi di dhammah awalnya atau yang keduanya atau yang ketiganya wa kusira ma qabla al-akhir dan dikasrohkan sebelum akhir. Contoh, untuk fi'il yang rubai adkhala, fi'il maklum berupa adkhala kemudian dirubah menjadi fi'il majhul, jadi dhamma awaluhu yang awalnya menjadi adkhala jadi berupa fathah kemudian dirubah menjadi dhammah menjadi ud, kemudian waku siroma qabla akhir jadi dikasrohkan sebelum akhirnya. Nah, huruf sebelum terakhir itu kho-nya pertama berharokat fathah itu dijadikan kasroh jadi udkhila. Kemudian untuk fi'il yang khumasi irtafa'a. Nah, irtafa'a ini dhamma awaluhu itu irtafa'a menjadi ur. Kemudian huruf wakusira ma qabla al-akhir, huruf sebelum akhir itu fa. Lah, ta ini diapakan? Ta ini diikutkan kepada dhammah, jadi ikut didomahkan sekalian gitu. Jadi yang fa dirubah menjadi kasroh dan yang ta dijadikan dhammah menjadi urtufi'ah. Tayyib, wa an huna sa'akumu bi bayani talkhis min al bayanat al atiyat min qabl an fi'l al majhul wa naib al fa'il. Fi'l al majhul
Jadi fi'lul majhul gampangnya kalau dalam bahasa Indonesia adalah kata kerja pasif. Kemudian naibul fa'il adalah pengganti fa'il atau objek yang menggantikan kedudukan subjek. Terus kita beralih ke contoh yukromul mujtahidu. Yukromu fi'lul majhul, kata kerja pasif. Al mujtahidu naibul fa'il, objek sebagai pengganti dari subjek. Kemudian kaifa sina'atuhu au kaifa rumuzu al af'al al majhulah. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia kata kerja pasif itu biasanya ditandai dengan kata di, seperti ditulis, dimakan, dikejar, dan lain-lain. Namun kalau dalam bahasa Arab dirumuskan pembagiannya menjadi 3. Yang pertama, rumus ketika fi'il itu adalah fi'il madhi sulasi, yakni dhamma awaluhu wa kusira ma qabla akhir. Didhammahkan huruf yang pertama dan dikasrokan pada huruf sebelum akhir. Seperti contoh, misalnya kalimat kataba. Kalau dimajhulkan berarti huruf kafnya harokat diganti dengan dhamma. Terus huruf taknya sebelum akhir diganti dengan kasroh jadi kutiba. Kemudian yang kedua, ketika fi'il itu adalah fi'il mudhari', entah itu sulasi ataupun ghairu sulasi atau fokus sulasi sama saja, yakni dhamma awaluhu wa futiha ma qabla akhir. Jadi didhammahkan huruf yang pertama dan huruf sebelum akhir difathahkan. Contoh yang sulasi, yaktubu, fi'il maklum diganti menjadi majhul. Yuktabu, ya-nya huruf pertama dhamma, taknya sebelum akhir dengan fathah. Contoh lain ketika fokus sulasi, yukrimu, ya-nya dhamma karena sudah dhamma, ra karena huruf sebelum akhir maka harokatnya diganti dengan fathah jadi majhulnya yukromu. Dan yang terakhir, fi'il madhi ghairu sulasi atau fi'il madhi fokus sulasi. Jadi dhamma awaluhu wa thanihi au thalithihi wa kusira ma qabla akhir. Jadi dhamma awalnya didhammakan, dan yang kedua juga atau yang ketiga, dan yang sebelum akhir dikasrahkan. Seperti contoh adkhala menjadi udkhila. Kemudian irtafa'a menjadi urtufi'a. Tayyib, rubama kafa bihadza minna syukran ala husni ihtimamikum. Akhiru qawli wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.